Halo teman-teman semua, welcome to YouTube channel Siap Jadi ASN. Di channel ini kita akan bahas materi-materi, tips dan trik, bahkan pembahasan soal mengenai CPNS tahun 2021. Untuk video kali ini kita akan bahas soal TWK Prediksi 2 SKD 2021. Yuk langsung aja kita ke soalnya. Soal nomor 1. Di Indonesia sering terjadi bencana alam yang mengakibatkan timbulnya kerusakan, korban jiwa, kerugian materi, dan lain sebagainya. Sebagai warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, kita diharuskan membantu saudara-saudara kita untuk meringankan beban yang mereka alami, karena sejatinya manusia itu saling tolong-menolong dan membantu satu sama lainnya. Hal ini sesuai dengan nilai Pancasila, tepatnya pada sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima nih teman-teman. Nah sebelum itu kita ke slide berikutnya. Nah jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya, tolong menolong dan bantu sama termasuk dalam nilai kemanusiaan. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan merupakan sila kedua Pancasila. Sesuai dengan butirnya ya, ini gemar melakukan kegiatan kemanusiaan ya. Jadi di sini di dalam soalnya itu adalah saling tolong menolong serta membantu satu sama lainnya ya. Itu merupakan dari nilai-nilai kemanusiaan. Udah jelas jawaban yang paling tepat adalah yang B. Butir yang sesuai tadi adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjut soal yang kedua. Perhatikan pernyataan berikut. Tidak ingin menjadi anggota teroris, kemudian ikut serta dalam kegiatan pemilu, mementingkan kepentingan bersama, mau bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan sara, mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama. Nah dari pernyataan di atas yang termasuk pengamalan Pancasila sila keempat adalah, jadi diminta sila yang keempat nih teman-teman. Kita slide berikutnya. Jadi sini jawaban yang tepat adalah yang B ya. 2, 3, dan 5 ya. Kalau yang lain itu tidak termasuk ya. Yang pertama ikut serta dalam kegiatan pemilu ya. Itu termasuk bagian dari pengamalan Pancasila pada sila keempat. Karena itu bagian dari memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Artinya kita akan memberikan hak suara kita kepada wakil rakyat tersebut ya. Kemudian mementingkan kepentingan bersama. Nah, karena di dalam musyawarah itu harus mengutamakan kepentingan bersama ya. Nah, segala keputusan itu harus berdasarkan kepentingan bersama. Kemudian mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama. Jadi tetap sama ya. Ini sesuai dengan butir yang pertama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, 2, 3, dan 5. Kita lanjut soal nomor 3. Petani dan nelayan bekerja untuk menyediakan sumber makanan. Dokter merawat pasien sampai mengupayakan kesembuhan terhadap penyakit yang diderita. TNI dan Polri menjaga keamanan dan ketertiban, serta guru mencerdaskan generasi bangsa. Hal tersebut merupakan upaya bela negara berlatar belakang A. Pekerjaan, B. Kesukarelaan sesuai profesi, C. Kewajiban, D. Pengabdian sesuai profesi, atau E. Kewajiban sesuai profesi. Oke, di sini terkait upaya bela negara ya. Jadi kita slide berikutnya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, bentuk-bentuk profesi yang ditampilkan mendasari upaya pembelaan terhadap negara yang dinilai sebagai pengabdian sesuai kemampuan pekerjaan atau profesi yang sama-sama memiliki tujuan untuk membela negara sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kalau yang lain itu tidak termasuk ya teman-teman. Oke. Kita lanjut soal yang keempat. Perhatikan sikap kejujuran di bawah ini. 1. Tidak melaksanakan jadwal piket sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Tidak membayar utang. 3. Mempunyai prinsip dan memikirkan ke arah masa depan. 4. Melakukan plagiat karya tulis. 5. Memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial tertentu.
Yang bukan termasuk sikap kejujuran adalah, jadi di sini kita diminta yang bukan termasuk dari sikap kejujuran ya teman-teman. Oke. Jadi di antara option tadi itu jawaban yang tepat adalah yang E. Tindakan plagiat yang merupakan tindakan kecurangan berupa mengambil hasil karya atau ide orang lain. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan kejujuran, artinya berbohong ya. Bahwasannya biasanya orang melakukan plagiat, mereka itu tidak mengaku ya bahwasannya ide yang mereka kerjakan itu berasal dari orang lain ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya, poin nomor 4. Kalau tidak melaksanakan jadwal piket itu artinya tidak disiplin ya, tidak disiplin, jadi tidak termasuk. Sama kalau tidak bayar hutang itu sama juga tidak melaksanakan jadwal piket tadi. Bedanya adalah ini tanggung jawab ya. Kemudian mempunyai prinsip dan memikirkan ke arah masa depan itu tidak termasuk dari kejujuran ya. Kemudian memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial tertentu itu juga tidak termasuk. Jadi yang termasuk adalah yang nomor 4 ya, melakukan plagiat karya tulis. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 5. Anggota DPR memiliki hak meliputi beberapa hal, kecuali A. membela diri, B. imunitas, C. protokoler, D. mengajukan pertanyaan, atau E. mengadakan rapat. Jadi di sini yang diminta adalah kecuali ya, yang bukan. Oke. Jadi yang bukan di antara semua option tadi itu jawaban yang paling tepat adalah E ya. Itu mengadakan rapat ya. Jadi anggota DPR tidak mempunyai hak untuk mengadakan rapat. Jadi hak-haknya itu diantaranya hak mengajukan usulan rancangan undang-undang, hak mengajukan pertanyaan, kemudian hak menyampaikan usul dan pendapat, kemudian hak memilih dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, dan hak keuangan dan administratif. Ya. Jadi di sini yang bukan merupakan hak dari anggota DPR itu adalah yang E, mengadakan rapat. Soal nomor 6. Sebuah tradisi lompat batu merupakan tradisi yang berasal dari Sumatera Utara. Tradisi ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat setempat. Saking populernya tradisi ini sudah dikenal hingga ke luar negeri. Tradisi ini juga dijadikan sebagai daya tarik andalan untuk menarik para wisatawan untuk berkunjung. Pada awalnya tradisi ini merupakan sebuah ritual bagi para pria di sana yang akan menjadi seorang prajurit. Pria di sana hanya boleh ikut berperang setelah berhasil melompati susunan batu yang kurang lebih mencapai 2 hingga 2,2 meter. Tradisi ini merupakan tradisi masyarakat suku ada Batak Toba, Melayu Langkat, Nias, Minangkabau atau Punjab. Nah, di sini jawaban yang tepat itu adalah yang C ya. Jadi itu berasal dari suku Nias ya, yang C. Nah, tradisi lompat batu ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat suku Nias. Saking populernya, tradisi ini sudah dikenal hingga ke luar negeri. Dan pada awalnya tradisi ini merupakan sebuah ritual bagi para pria di sana yang akan menjadi seorang prajurit. Pria di sana hanya boleh ikut berperang setelah berhasil melompati susunan batu yang kurang lebih mencapai tingginya 2 meter hingga 2,2. Ya, jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang C ya. Tradisi lompat batu itu dari suku Nias. Kita lanjut soal nomor 7. Nasionalisme merupakan suatu paham kebangsaan yang mana masyarakatnya memiliki kesadaran serta semangat akan cinta tanah air dan juga bangsanya. Hal itu diwujudkan dalam bentuk sikap dan juga tingkah laku dari masyarakat atau individu. Salah satu sikap yang tidak mencerminkan rasa cinta tanah air Indonesia adalah A. rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, B. menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, C. bangga menggunakan produk dalam negeri, D. mendahulukan kepentingan golongan di atas kepentingan bangsa, E. menyaring pengaruh budaya asing yang masuk. Ya, jadi sikap yang tidak mencerminkan rasa cinta tanah air ya. Jadi yang tidak mencerminkan ya teman-teman yang diminta. Oke. Jadi di sini jawabannya itu adalah yang D ya. Sudah cukup jelas, mendahulukan kepentingan golongan di atas kepentingan bangsa.
Yang tidak mencerminkan nasionalisme adalah mementingkan kepentingan golongan daripada kepentingan bangsa. Jadi yang seharusnya adalah terbalik ya, mengutamakan kepentingan secara nasional ya, secara bangsa, secara kepentingan umum ya, dibandingkan kepentingan pribadi ataupun golongan ya. Hal itu dikarenakan nasionalisme dituntut untuk saling bekerja sama demi tercapainya tujuan dan cita-cita nasional, termasuk juga menghindari segala hal yang dapat merugikan bangsa dan negara. Jadi sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, semangat terus ya teman-teman. Nah, itulah tadi materi soal TWK prediksi kedua SKD CPNS 2021. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube channel Siap Jadi ASN. Follow IG dan TikTok Siap Jadi ASN untuk tahu info terupdate seputar CASN 2021. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.